نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. فقال الله تعالى في القرآن الكريم نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزولا من غفور رحيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم علامة السخاوة أربعة نسيان الذنوب المالية وهي عند المحفوظة وذكر الحسنات المادية ولا يتأكل التوتر والنظر إلى من فوقه في الدنيا وإلى من دونه في الدين. Kaum muslimin dan muslimat jamaah Masjid Istiqlal yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin yang diikuti dengan syukur hati merasa cukup apa perhatian Allah pada kita, menerima segala ketentuan dan ketetapan yang telah ditetapkan Allah kepada kita, baik yang menyenangkan kita ataupun yang kurang atau tidak menyenangkan kita. Namun yakin dan percayalah semua itu baik bagi kita, karena Allah tahu apa yang kita kita. Maka apapun yang kita hadapi pada hari ini, apapun yang kita alami pada hari ini, terimalah dengan ikhlas. Maka dengan segala syukur ini, semoga kita ini memang hamba-hamba yang pandai bersyukur. Syukur dengan mulut atau ucapan, hati, dan juga syukur amalan. Alhamdulillah pada malam hari ini, pada tanggal 8 Muharram, pada malam hari ini baru masuk 8 Muharram, kita kembali Allah berikan nikmat yang besar, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga dapat hadir bersama-sama hadir di masjid yang dimuliakan Allah SWT, majelis ilmu, itu kajian pada malam atau malam Sabtu atau Jumat malam. Selawat salam dan apabila kita kirimkan kepada Rasul Alam, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan lafaz Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah. Yang sama-sama kita hormati ketua, pengurus dan juga jajaran Masjid Istiqlal, yang kami hormati ketua taklim ibu-ibu, kami hormati juga tokoh-tokoh masyarakat, RT, RW, dan juga tokoh-tokoh pendidikan, tokoh-tokoh adat, tokoh agama, ulama kita, dan juga bapak-bapak, ibu-ibu yang alhamdulillah telah kesempatan hadir pada malam hari ini. Pada malam hari ini kajian kita adalah bagaimana mempertahankan istiqomah. Kita telah masuk pada hari ini tanggal 8. Tentu kita telah masuk pada tahun barunya 1444 Hijriah.
Kita bersyukur Allah tambah umur kita secara hakikat, tetapi Allah juga kurangi umur kita secara zahir, secara hakikat, yaitu berkuranglah jatah kita hidup di dunia ini. Maka apa yang harus kita lakukan? Kita tahu umur kita semakin hari semakin sedikit. Kita menikmatinya semakin hari semakin sedikit. Kalau secara zahir memang umur kita bertambah dari 45 sampai ke 46. Tetapi pada hakikatnya kita umur kita ini berkurang. Perlu kita khawatir, perlu. Maka dalam ayat disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Ahmad, "Alamatus sakhawati arba'ah." Tanda-tanda kecelakaan itu ada 4, kata Rasulullah. Yang pertama, nisyanu dzunubil madiyah wa hiya indallahi maghfurah. Melupakan dosa-dosa yang telah lalu, padahal dosa-dosa itu masih tersimpan rapi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini berbahaya. Artinya apa? Kita lupa untuk bertobat. Kita lupa untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat, kita contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beristighfar sampai 100 kali. Itu Rasulullah yang Allah jamin dia masuk surga. Allah jamin tidak akan pernah mendapatkan azab, apalagi masuk ke neraka. Namun kita pada hari ini prihatin kita, dan juga kami sebagai kita semua, kita kadang-kadang melupakan dosa-dosa kita yang telah lalu, dan lupa kita beristighfar, lupa kita bertobat. Ini yang menjadi yaitu orang-orang yang celaka nantinya di akhirat nanti. Celaka dia di dunia dan sampai celaka dia orang-orang yang merugi. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah SWT, maka hadis ini telah menerangkan kepada kita bahwa hidup ini adalah tidak lama. Kita hanya menghabiskan jatah yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka harus berhati-hati kita. Berhati-hati dalam bagaimana mengisi hidup dan kehidupan ini. Maka di tahun baru ini kita kembali diingatkan bahwa marilah kita periksa kembali amal-amal ibadah kita. Apakah telah memenuhi syarat atau pasti banyak kurangnya? Karena kalau kita ditanya, saya sering tanya jamaah di beberapa masjid, siapa yang pada hari ini siap meninggalkan dunia ini? Siapa yang siap mati? Mereka tidak ada yang pernah siap, tidak siap. Entah di mati istiqlal ya. Kalau sudah ada yang sudah siap, suatu di tangan. Coba, amalan sudah sebanyak, amalan sudah banyak, dosa saya sudah diampuni. Mana tahu dia tahu, ya bu? Mana tahu dia tahu. Tetapi tidak ada yang berani mengatakan bahwa dosa saya sudah diampuni. Kita tidak tahu bahwa amalan saya sudah banyak. Namun kita bersyukur kita telah melalui hari-hari yang telah memberikan kita kesempatan yang besar. Pada tahun lalu ada Ramadan, ya bu, ada Idul Fitri. Kalau Ramadan kita lakukan dengan sempurna, Allah katakan Allah ampuni dosa-dosa kita semuanya. Alhamdulillah. Datang lagi Idul Fitri, kita bayar zakat fitrah.
Kalau memang sempurna, alhamdulillah keluar dari bulan Ramadan seperti bayi yang baru dilahirkan. Bahkan kemarin pada bulan Dzulhijjah kita kembali mendapatkan momen besar berkorban. Kalau kita benar-benar ikhlas, sudah banyak amalan-amalan kita, sudah banyak sebenarnya dosa-dosa diampuni, dosa kita diampuni oleh Allah SWT. Setiap darah yang menetes, setiap dosa ampun dari Allah SWT. Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah, ketika kita memasuki di bulan Muharram ini, apakah itu kita masih kita pertahankan? Ini yang menjadi kajian kita pada hari ini. Alhamdulillah kita selamat sampai pada jam ya Bu. Insya Allah selamat. Nampak wajah kita masih diterangi oleh amal-amal ibadah kita, nampak. Tetapi yang menjadi penyakitnya ketika kita meninggalkan Dzulhijjah dan masuk pada bulan Muharram ini, kita boleh lalai sampai nanti bulan Ramadan berikutnya. Ini yang harus kita hati-hati. Alhamdulillah 2 hari lagi puasa Asyura. Ini artinya kita punya kesempatan yang besar. Dan satu lagi disebutkan bahwa siapa yang berpuasa Asyura maka akan mendapatkan ampunan dosa 1 tahun yang telah lalu. Ini adalah janji Allah yang telah disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya. Ini kesempatan kita lagi satu kali lagi. Banyak kesempatan Allah SWT, banyak. Tinggal kita bagaimana memanfaatkan itu. Apabila kita bisa istiqomah sampai nanti setiap hari kita jaga, maka insya Allah kita akan selamat di dunia dan juga di akhirat. Tapi kan susah, ya kan? Istiqomah itu memang mudah diucapkan, tapi sangat sulit untuk diaplikasikan. Perlu keteguhan iman, perlu semangat, ya Bu. Ya, jangan janji kita kadang-kadang mungkir. Janji kita beri anak ini kepada mungkir 2 bulan. Janji kita kepada Allah ini rupanya kita tidak sanggup. Makanya kalau Ramadan itu ramai, ya alhamdulillah kita bersyukur. Tetapi kita khawatir keluar Ramadan. Saya sudah berkeliling juga, sudah banyak jemaahnya berkurang, ya Pak. Tak banyak. Apa kita hanya melihat hamba-hamba Ramadan? Tentu ini rugi bagi kita, sangat merugi. Bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah SWT, maka dalam Al-Fussilat Allah SWT berfirman ayat 30 sampai 32. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Dan orang-orang mengatakan Tuhan kami beriman kepada Allah SWT. Kami beriman kepada Allah SWT. Dan mereka istiqomah, mereka tegak lurus, mereka terus-menerus melakukan itu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan beberapa hal kepada mereka. Artinya apa? Orang selalu istiqomah, istiqomah dalam tauhid, ya Bu. Istiqomah dalam konsep bilan berlapah, bilan berlapah ketika sebelum hijrah ditangkap oleh kafir Quraisy. Disiksa. Apakah kamu mau ikut Muhammad dan Muhammad atau bukan? Diletakkan batu besar di para pasukan panas. Tetapi bila beberapa keyakinannya kepada Allah SWT sudah paripurna, walaupun disiksa, namun apa hasil istiqomahnya bila dirabah itu? Maka diketikkan oleh sahabat Rasulullah Abu Bakar. Nah,
Maka istiqomah ini Pak, awalnya pahit, tidak ada yang manis. Bagaimana ketika Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud karena dituduh membakar pahala-pahala dan menghancurkan pahala-pahalanya, ditangkap, dibakar, tapi Nabi Ibrahim istiqomah. Allah selamatkan, Allah perintahkan pada api untuk dingin dan selamatkan Ibrahim. Keyakinan ini yang kita perlu sekarang, Pak. Keyakinan ini yang kita perlukan. Kalau kita benar-benar ingin berubah, tahun 1444 ini kita lebih baik dari tahun-tahun yang lalu. Tekad kita. Inilah kita perlunya selalu pergi ke majelis taklim untuk apa? Untuk meningkatkan keimanan kita. Belum sampai di situ, Nabi Ibrahim lagi diuji lagi ketika diperintahkan menyembelihkan anak. Tapi karena perintah Allah, lagi-lagi beristiqomah. Akhirnya apa? Allah ganti dengan tobat. Ini adalah hasil dari istiqomahnya. Bagaimana Nabi Musa dan pengikutnya juga dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Nabi Musa istiqomah bahwa pasti ada yang menolong. Yakin dia dengan kekuatan Allah, maka datang perintah Allah untuk apakan tongkatnya ke Laut Merah, terbelah Laut Merah. Ini salah satu contoh, berbagai contoh. Dan contoh yang lain adalah bagaimana ketika 7 pemuda yang dikejar-kejar oleh Raja yang zalim pada waktu yang kita namakan Ashabul Kahfi itu. Mereka istiqomah, tidak mau ikut pada Raja yang zalim itu. Tapi Allah tidurkan lebih kurang 300 tahun. Ini adalah pelajaran bagi kita. Mau insya bagi kita, maka jangan takut kita itu mempertahankan amal-amal ibadah kita. Maka Allah katakan, tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Maka ketika orang-orang istiqomah ini, Allah turunkan para malaikat dan mengatakan, jangan kamu takut, alla takhafu. Jangan kamu bersedih hati. Apa yang kamu takutkan di dunia ini? Maka orang istiqomah ini tenang hatinya, Pak. Walaupun meninggalkan pekerjaannya besar, kerjaan di masjid, maka tenang hatinya. Walaupun mereka menginfakkan harta, berinfak, bersedekah, dia yakin Allah pasti ganti semuanya. Inilah orang-orang istiqomah. Maka orang-orang istiqomah ini Allah berikan ketenangan dia di dunia ini. Allah berikan kepada mereka apa yang mereka harapkan. Karena Allah menjanjikan barang siapa bertakwa kepada Allah SWT, wa may yattaqillaha yaj'al makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah SWT, maka akan kami berikan mereka jalan keluar dari segala permasalahan yang ada. Ini adalah janji Allah kepada orang-orang istiqomah, orang-orang yang bertakwa kepada Allah SWT, yakin. Maka ini adalah satu pelajaran bagi kita. Para nabi, para rasul telah mencontohkan bahwa istiqomah ini merupakan hal yang paling penting dalam agama ini. Bayangkan Pak, ketika Bapak beriman paginya, malamnya menjadi kafir. Itu ada dalam. Maka bagaimana istiqomahnya? Terus-menerus, iya, terus-menerus. Kalau kita ingin menjadi hal-hal yang terbaik di sisi Allah SWT, kita ingin meninggalkan dunia ini dalam keadaan yang terbaik, maka
orang meninggal itu sesuai dengan biasaannya. Kalau dia biasanya main di warung, maka besar kemungkinan meninggalnya juga di tempat itu. Maka perbanyak amal-amal ibadah, perbanyak ke masjid, perbanyak ke mushola, kita berharap meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Yang kedua, Allah katakan, nahnu awliyakum fil hayati dunya wa fil akhirah. Maka orang-orang istiqamah ini Allah tolong dia di dunia dan juga Allah tolong dia di akhirat nanti. Artinya adalah bahwa hidup ini merupakan perjalanan yang panjang. Panjangnya bagaimana? Karena perjuangan memperjuangkan akhirat adalah ketika kita di dunia ini. Maka kalau kita lihat, kalau kita perhatikan bahwa tubuh kita ini terdiri dari dua unsur. Yang pertama adalah unsur jasmani, yang kita lihat pada hari ini, mulai dari kepala sampai ke ujung kaki. Jasmani ini memerlukan kebutuhannya. Apa kebutuhannya? Pertama, makan dan minum. Perlu, ya Pak. Kalau kita tidak makan, tidak minum, kalau kita tidak kuat, tidak bisa pergi ke masjid ini. Yang kedua, kebutuhan jasmani ini itu tempat tinggal, rumah. Apalagi kebutuhan jasad ini adalah pakaian. Udzzinatakum inda kulli masjidin kata Allah. Pakailah pakaianmu yang bagus-bagus, bukan yang mahal-mahal ya, yang bagus-bagus harus ke masjid Allah Taala. Maka ini kebutuhan. Apalagi kebutuhan jasad ini, yaitu kebutuhan kita, kebutuhan sehari-hari dalam mobil dan fasilitas dan sebagainya. Inilah kebutuhan jasad. Yang kedua, ada yang namanya unsur rohani, yaitu unsur yang mengisi jasmani itu sendiri. Apa kebutuhan rohani ini? Yaitu segala amal-amal ibadah yang mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam tubuh kita ini ada ruh, ada ruhka yang perlu kita isi. Apa isinya? Amal-amal ibadah. Ruh inilah yang akan menampung amal-amal ibadah kita ini. Maka kalau kita lihat, ketika ada saudara kita yang meninggal atau tetangga meninggal, ruhnya, jasadnya masih ada, matanya masih ada, tapi tidak bisa melihat. Telinganya masih ada, tapi tidak bisa mendengar. Hidungnya masih ada, tidak bisa mencium. Kakinya masih ada, tapi tidak bisa berjalan. Tangannya masih ada, tidak bisa bergerak. Karena ruh itu tidak keluar dari jasad. Maka apa yang berarti itu, Pak? Ruh atau jasad? Yang paling berarti ketika kita meninggalkan dunia ini. Apa yang berarti, Bu? Yang paling berarti adalah ruh kita. Inilah kelemahan kita selama ini, bahwa kita sibuk menghias jasad, ya Bu, memenuhi kebutuhan jasad. Boleh Pak, boleh. Allah juga mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu fa idza qudiyatil fantasiru. Hai orang-orang beriman, apabila kamu telah selesai melaksanakan sholat, maka bertebaranlah kamu dunia ini. Untuk apa? Mencari rezeki, bekerja. Boleh kita bekerja sebanyak-banyaknya, sebaik. Cari jabatan setinggi-tingginya, boleh. Jangan pula dikatakan tidak boleh, boleh. Tetapi kata Allah, maka seimbangkan apa yang kita dapatkan dan apa yang kita inginkan untuk rohani kita ini.
Inilah kelemahan manusia. Kita beli HP untuk anak kita, 3 juta sanggup kita, ya Bu. Ada pahalanya Bu, ada, mungkin ada. Tetapi ketika masjid kita terbengkalai, sanggup kita kasih 2,5 juta. Berat. Ini contohnya Pak. Berat. Ini kalau kita ada kelebihan, ya Bu, HP anak kita bisa beli 2,5 juta, mari itu tinggal ketika pulang masjid dan keluar kurang ini paling banyak kita kadang-kadang sudah berat. Iya, mungkin sini enggak, mungkin dermawan, alhamdulillah masjidnya bagus, asik. Inilah kelemahan kita bukan ibu, bukan bapak, semua kita yang ada di sini. Inilah yang harus kita perhatikan. Karena yang tadi ketika roh meninggalkan jasad ini memang tidak ada artinya apa lagi. Semuanya cincin yang ada di jari ibu akan dilepaskan. Apapun yang berbau dunia, gincu ibu yang semua akan dicuci. Maka semua akan tinggal. Maka inilah pentingnya kita istiqomah ini Pak. Karena kita kadang-kadang di dunia ini terlena bahwa ini adalah yang menghabiskan waktu kita selama ini. Boleh seimbangkan. Tapi Allah mengatakan walal akhiratu khairul laka minal ula. Tetapi akhirat itu lebih utama. Seimbangkan dunia. Bagaimana caranya? Kita bekerja, datang panggilan azan, datang panggilan untuk berinfak, maka kita tunaikan semua itu. Ya Bu, sesuai dengan kemampuan kita. Maka Allah kata nahnu al-fil hayati dunia wa fil akhirah. Allah tolong kita di dunia ini dan juga Allah tolong kita di akhirat. Bagi orang-orang yang istiqomah dalam tauhid, istiqomah di dalam ketaatan, dan juga istiqomah di dalam kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita seimbangkan, keseimbangan itu artinya tawazun dalam istilah agamanya, tawazun itu keseimbangan. Ketika kita seimbangkan bahwa dunia dan juga akhirat kita, maka hati kita akan tenang. Walaupun kita mempunyai harta yang banyak yang kita tinggalkan, maka hak-hak untuk rohani kita ini juga sudah kita bayar, ya Bu. Termasuk ibu kemarin berkorban. Maka itu tandanya ibu telah menunaikan atau memberikan suplemen atau kebutuhan dari rohani ini. Karena rohani ini tidak pernah mati, Pak. Selalu hidup sampai akhir zaman, sampai akhir kiamat nanti, dan sampai kita juga. Yang mati itu siapa? Ini jasad kita yang mati, yang kita habis buat ini, habiskan uang untuk menghiasnya ini, yang akhirnya tua juga ya, akhirnya tidak bisa kita pertahankan. Memang ketika masih muda enak, muda, cantik, tapi setelah 40-50 tidak bisa kita pertahankan. Maka jangan bangga dengan jasmani yang cantik, tetapi rohaninya jelek. Tapi biarlah kita ini jelek, biar kita sudah berumur, tetapi rohani kita bersinar. Ya Bu, karena inilah yang akan kita bawa. Rohani inilah yang akan kita bawa nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Coba ibu kali umur, pasti semua akan membusuk. Kepala membusuk, tangan membusuk, pasti itu. Kecuali ada beberapa wali, ya, wali Allah
yang kadang-kadang utuh. Tetapi kalau sekilas kita kebanyakan musuhnya, musuh. Akhirnya sudah 10 tahun tinggal lagi abu, seperti abu hitam, bertumpuk ya. Beginilah kita. Inilah yang mati-mati pada hari ini menghabiskan uang kita, menghabiskan tenaga kita, dan segala daya upaya untuk agar jasmani ini senang. Boleh, tapi lebih bahagianya kita jasmani kita senang, iya Bu, dan rohani juga kita senang, iya Pak. Maka jangan takut kita Pak. Ketika kita sengsara dunia ini, segala pekerjaan Ustaz sudah saya lakukan, tapi tak mau hidupnya senang, tak mau hidup ini kaya. Ada yang bilang begitu Pak. Jangan khawatir. Hidup ini ada dua periode. Yang pertama periode jangka pendek, yaitu di dunia ini. Andaikan kita gagal di dunia ini, Bu, karena kadang-kadang bukan kita salahnya, Pak. Kadang-kadang memang nasib kita, qada kita memang qada kita memang begitu. Tidak kaya kita, Pak. Usaha berkebun sudah, ya Bu, berkebun sudah, jualan gorengan sudah, tak mau juga, Pak. Jangan khawatir. Sengsaranya kita di dunia ini berakhir ketika kita meninggalkan dunia ini. Yuk, sengsara-sengsaranya kita akan berakhir ketika kita meninggalkan dunia ini. Tetapi yang kita khawatirkan ini yaitu ketika rohani kita ini yang miskin amal ibadah. Ini yang kita takutkan. Harta kita banyak, jabatan kita tinggi, tetapi amal kita sedikit. Maka kematian itu adalah awal dari kesengsaraan itu sendiri. Ya Bu. Ini kaji ini nggak susah dicerna. Tetapi kalau kita pahami, kalau kita ingat-ingat, iya benar. Rupanya belum seimbang. Rupanya kita masih sibuk dengan jasad ini, ya Bu. Jasad ini, sibuk dengan jasad ini, menghias dengan emas dan sebagainya. Boleh, bukan nggak boleh, tapi seimbangkan. Makanya sekarang ini banyak penyakit. Kenapa? Karena tidak seimbang. Banyak jual kolesterol. Ada namanya kolesterol. Dari apa? Darah juga. Ada namanya diabetes. Dari apa? Darah juga. Artinya tidak seimbang. Seperti tangki air kita isi tangki air, lalu kita keluarkan air dalam pipet. Cuma kita bawa keluarkan dalam pipet. Yang tadi di pipetnya Bu. Berarti kapan keluar air itu? Pasti sedikit itu. Ya. Sedikit. Akhirnya karena lama air di tangki ibu itu, maka lama-lama tangki itu berlumut. Benar Bu? Iya. Berlumut ya Bu. Karena air keluar sedikit. Ini artinya apa? Tidak seimbang apa yang kita miliki dengan apa yang kita keluarkan. Kalau seimbang, insya Allah akan mudahkan semua hidup kita ini. Maaf Pak, kalau ada penyakit diabetes dan sebagainya, kolesterol dan sebagainya, darah tinggi, mungkin ada ketidakseimbangan. Yang kedua, mungkin juga diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dosa-dosa kita sudah banyak. Mohon maaf ya Bu ya, kita harus sampaikan ini semua. Karena kita sering mengeluh, ekonomi susah Ustaz. Iya, moneter, minyak mahal, beras mahal dan sebagainya. Tetapi kadang-kadang kita tidak introspeksi diri. Apa yang telah kita lakukan selama ini? Ya Bu, apakah kita telah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau kita masih jauh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Banyak sakit kanker.
Maka inilah pentingnya ketika tahun baru ini kita kembali muhasabah. Kita ingat-ingat sudah berapa banyak amal ibadah kita, sudah berapa umur kita, ya Bu, sudah berapa yang kita infakkan, sudah berapa harta kita untuk dunia, dan sudah berapa pula harta kita untuk akhirat, untuk bekal kita di akhirat nanti. Ini penting. Karena ini kuncinya dunia, keselamatan dunia dan juga keselamatan di akhirat nanti. Inilah kuncinya, yaitu istiqomah di dalam ketaatan. Maka ketika kita gagal di dunia, maka kita masih punya kesempatan untuk yaitu periode kedua, itu jangka panjang, yaitu di akhirat nanti, Bu. Maka jangan sedih kalau pada hari ini ekonomi sulit, tak kaya-kaya atau kurang mampu. Maka targetkan pula lah yang tadi, yaitu targetkan untuk jangka panjang. Bagaimana caranya? Tak banyak modalnya, cukup hidup itu pergi ke masjid berjamaah, kalau ada uang sedikit infakkan, kalau ada waktu malam-malam tahajud, kalau ada waktu pagi. Sebenarnya kalau memang ingin harus ada waktunya, pagi setelah duha dan sebagainya. Banyak amal-amal untuk menuju akhirat ini, banyak. Tetapi mengapa pada hari ini kita masih juga lalai? Ini karena keimanan kita. Karena iman itu bertambah dan juga kadang-kadang berkurang. Maka ketika kita mendengarkan kajian-kajian dan juga memakmurkan masjid, itu adalah upaya kita untuk menambah keimanan kita. Apalagi ibu-ibu ini tidak begitu susah untuk masuk surga. Allah katakan dalam Rasulullah mengatakan dalam riwayat hadis dari Ahmad, "Idza shallatil mar'atu khamsah." Apabila wanita itu telah salat 5 waktu, wa shamat tahriha, berpuasa pada bulan Ramadan, wa hafizat farjaha, memelihara kemaluannya, tutup aurat dan sebagainya, wa ata'at zawjaha, dan taat pada suaminya, idza qila laha dakhulul jannah min abwabil jannah, maka pilihlah surga dari pintu mana saja yang kamu suka. Enak dan ibu-ibu ya, enak. Yang pertama sholat 5 waktu, yang kedua puasa pada Ramadan, alhamdulillah selamat ibu-ibu. Yang ketiga wahafizat farjaha, memelihara kemaluannya atau menutup aurat, alhamdulillah masih selamat. Yang keempat wa ata'at zawjah, taat pada suaminya, alhamdulillah selamat tuh. Alhamdulillah, semoga jamaah Ahmad Istiqlal ini semuanya istri yang soleha, yang amin, amin. Maka inilah 4 inilah, kalau wanita 4 ini yang fokus ini. Selebihnya kita aja lagi. Tak begitu susah bagi wanita. Yang susah itu kita semua, perbuatan istri, perbuatan anak, semua kita bertanggungjawabkan. Maka kita ini menjadi pemimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Karena memang banyak tanggung jawab kami. Maka di warisan juga banyak juga jatah kami atau bagian dari bapak-bapak ini. Tak boleh protes. Emang banyak. Karena diciptakan dari seorang pemimpin yang memimpin keluarganya, memimpin anak-anak dan juga istrinya, dan memimpin juga masyarakat dan sebagainya. Bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah SWT, maka
Pergunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Kita hamsan qabla hamsin Rasulullah. Pergunakan 5 kesempatan sebelum datang 5 lainnya. Pergunakan mata sehatmu. Sehatkan qabla safar. Sebelum datang masa sakit. Ya, alhamdulillah ibu ini sehat. Alhamdulillah. Yang sekarang ini yang hadir semuanya alhamdulillah sehat-sehat. Ini adalah nikmat yang besar dari Allah. Pergunakan waktu lapangmu sebelum datang waktu sempitmu. Waktu lapang kita di dunia ini untuk beribadah sebelum datang masa sempit. Dalam tafsir bukan itu di dalam bukan. Ya, kalau amal kita tidak banyak, maka sempitlah hubungan kita. Pergunakan masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Alhamdulillah para pemuda-pemudi ini kalau istiqomah sampai dia nanti, alhamdulillah disenangi Allah. Para pemuda-pemudi ini ada contohnya ketika Ashabul Kahfi ini semuanya pemuda, 7 pemuda ini yang beriman, tidak mau disokok dia pemuda ini. Tak seperti sekarang sudah beramai ini pun ya dikasih uang 100 berhenti, tidak dibungkuskan. Ashabul Kahfi tidak begitu, tidak mau dia. Dia melawan yang zalim itu, pemimpin yang zalim. Maka pemuda atau anak muda yang beriman atau bertakwa kepada Allah, yang rajin, lebih Allah sukai dari orang tua. Bukan Allah tidak memiliki orang tua, tetapi Allah lebih menyukai anak muda yang taat. Karena apa? Karena masa muda ini banyak pengaruh. Alhamdulillah adik-adik ini masih bisa ke sini. Ini suatu hal yang luar biasa. Iya, memang tidak banyak. 1, 2, 3, 5, tidak banyak sebenarnya. Memang tidak banyak. Tidak sampai 7 kadang-kadang pemuda. Di mana-mana seperti itu. Karena memang susah. Iya. Karena lebih enak di rumah main game sehari aja, Bu. Anak-anak kita kan begitu. Kalau tidak di pondok, hancur kita. Di kamar ya, laki-laki perempuan sama. Ya, makan sama semua. Inilah kehancuran anak muda kita ini. Maka tugas kita bersama juga, Pak. Tugas kita bersama juga bagaimana anak muda ini bisa datang ke masjid kita ini. Tugas kita bersama. Walaupun tidak mudah ya Pak, tidak mudah. Perlu kesabaran ikhlas. Selanjutnya Rasulullah mengatakan pergunakan masa kaya sebelum datang masa miskin. Maka ketika kita dalam keadaan kaya atau keadaan berada, menggunakan harta itu, Pak. Investasikan. Iya, investasikan. Karena agar kita mati nanti dalam keadaan banyak investasi kita. Banyak mengatakan sebentar lagi ya. Banyak mengatakan tidak ada harta di bawah mati. Itu adalah kenyataan yang belum ada. Yaitu harta yang kita investasikan ketika kita masih hidup. Ya Pak. Maka walaupun 5.000 Pak, walaupun 1.000 akan dicatat oleh Allah. Dicatat oleh mereka terakhir. Maka jangan sepelekan. Walaupun Bapak sholat 2 rakaat saja, maka ini akan menemani kita di kuburan kita, di yaumil mahsyar, di yaumil hisab. Itu akan nampak. Sekarang memang tidak nampak. Kalau nampaklah sekarang ini pahala itu, Pak. Oh, mungkin kita berlama-lama itu penuh ketika ini. Tapi kan tidak nampak. Imanlah yang akan menentukan. Dan yang terakhir adalah pergunakan masa hidupmu sebelum datang masa matimu. Inilah 5 pesan Rasulullah SAW. Kalau kita ingin selamat
dunia dan juga selamat kita di akhirat nanti. Apabila kita aplikasikan 5 ini, insya Allah selamat itu Pak. Payah Ustaz. Memang payah, perlu usaha ekstra kita ini Pak. Kita ini sebetulnya perlu kita kembali memasukkan otak kita. Kenapa demikian? Kami sebutkan. Karena otak kita pada hari ini lebih separuhnya dunia saja. Kita mikirkan bagaimana untuk ini itu dunia semua, kebanyakan dunia. Kalau kita diperiksa di labor, kita diperiksa banyak dunia. Cuma sedikit kita memikirkan ini. Maka kita sekali lagi otak kita itu kita tahu bahwa kita banyakkan akhirat, bahwa akhirat ini walal akhiratu khairun laka minal ula, bahwa kebahagiaan atau apa akhirat ini adalah hal yang paling kita utamakan. Jangan takut kita mengutamakan akhirat, jangan takut. Karena kalau kita mengejar akhirat, maka dunia akan ikut di belakangnya. Pasti iya, Allah akan mudahkan segala. Setelah tadi wa may yattaqillaha yaj'al makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah berikan jalan keluar dari segala permasalahan. Ini tandanya kalau kita kejar akhirat, maka dunia akan mengikut. Tetapi sebaliknya, apabila kita kejar dunia, mustahil dapat akhirat. Tidak ada jalannya, tidak ada jalurnya. Kita kejar dunia dari harta banyak-banyaknya, akhirat tidak akan pernah kita dapatkan. Inilah kajian kita pada hari ini, malam ini. Semoga bermanfaat semua. Yang penting bagaimana kita berubah. Kalau ilmunya saya yakin percaya Bapak, gampang sekarang Pak ya. Buka ini, insya Allah semua akan dapat. Akan ibu dapatkan semuanya. Mungkin lebih banyak di sini dari apa yang disampaikan para ustaz. Tapi yang penting itu bagaimana ibu memanage hati ibu, memanage hati lagi, memanage otak. Bagaimana kita itu mementingkan kepentingan akhirat kita, memikirkan kepentingan akhirat untuk kebahagiaan kita di dunia dan juga di akhirat. Ini yang penting. Demikianlah proses ini, semoga manfaat semua. Kita maaf kalau ada kata-kata kami yang menyinggung. Baru sekali datangnya sudah banyak cerita. Bukan ini semata-mata untuk bagaimana kita semua ini berubah. Bukan hanya ibu dan juga ibu saya juga ya. Selalu berusaha untuk berubah dan sampai akhirnya kita istiqomah sampai akhir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita kepada Ustaz dalam BPD yang telah memberikan tausiah yang ada dalam kita semua. Semoga dapat kita pahami dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita. Demikian kita berbicara pada malam ini. Wabillahi taufiq wal hidayah.